Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. Ya, sebelum tanggal 26 April 1986, kota Pripyat, Ukraina Utara, yang saat itu merupakan bagian dari teritori Uni Soviet, merupakan wilayah damai. Kota dengan penduduk 49.360 jiwa ini merupakan salah satu kota perdagangan dengan berbagai blok kawasan industri tekstil. Tapi, kedamaian kota kecil dengan 49.000 penduduk ini sirna seketika setelah pada 26 April 1986 tragedi bencana nuklir terburuk dalam sejarah terjadi di kota kecil ini, di mana saat itu salah satu pembangkit nuklir terbesar di Eropa milik Uni Soviet, yakni PLTN Chernobyl yang berdaya hingga 3,5 gigawatt meledak dahsyat, tepatnya pada pukul 1.23 pagi waktu setempat. Ledakan reaktor nomor 4 dari 4 reaktor RBMK ini memicu bola api panas nuklir dan pancaran sinar kilat yang menyambar hingga ke atmosfer bumi, melepaskan ribuan ton awan radioaktif mematikan. 3 orang meninggal seketika saat ledakan awal, dan ratusan ribu orang lainnya kemudian dievakuasi selama beberapa hari kemudian. Dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus pernah mengulas asal-usul dan penyebab tragedi nuklir terbesar di dunia ini. Silahkan teman-teman simak di playlist channel Profesor Kardus sebelumnya. Dan kali ini, Profesor Kardus akan mengulas 6 fakta tentang tragedi nuklir terdahsyat Chernobyl. Fakta tentang Chernobyl yang pertama adalah tragedi ini awalnya ditutup-tutupi, dan Swedia merupakan negara yang pertama kali menginformasikan berita buruk ini kepada dunia. Ya, saat tragedi Chernobyl pada 1986, di mana pada masa itu masih berada di era perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Sebagai negara komunis, Uni Soviet merupakan negara yang tertutup, terutama pada hal-hal yang menyangkut informasi dan keamanan negara, apalagi menyangkut aib sebuah tragedi. Diketahui pada beberapa hari awal antara 26 April 1986 sampai 2 Mei 1986, dunia benar-benar tidak tahu bahwa tragedi nuklir dahsyat telah terjadi di Uni Soviet, karena pada saat itu Uni Soviet benar-benar menutup-nutupi tragedi besar tersebut dan berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut secara mandiri. Tapi setelah beberapa hari ditutup-tutupi, sekelompok pekerja di salah satu PLTN di Swedia kemudian mendeteksi tingkat radiasi radioaktif kuat yang sangat tidak normal yang mereka prediksi berasal dari wilayah timur jauh. Kemudian setelah melaporkan temuannya pada Energi Atom Eropa, barulah perangkat satelit milik Amerika diarahkan ke wilayah Pripyat, Ukraina, dan akhirnya dunia mengetahui bahwa tragedi besar telah terjadi di Chernobyl. Semenjak saat itu, berita tentang masalah bencana radioaktif kemudian dimuat di berbagai surat kabar dan media massa di seluruh dunia. Sebelum kemudian otoritas Soviet mengakui dan melaporkan pada IAEA bahwa reaktor nomor 4 Chernobyl telah meledak secara dahsyat. Dan kemudian fakta yang kedua adalah pembunuh awal dari bencana Chernobyl adalah sebuah isotop super radioaktif yang bernama Yodium-131. Ya, diketahui 3 pekerja awal meninggal karena hantaman ledakan mematikan yang menyambar ketiganya dalam ledakan reaktor nomor 4. Setelah itu, barulah berbagai macam isotop radioaktif mematikan akan terakumulasi menjadi debu-debu mikro dan kemudian tersebar melalui udara. Banyak isotop-isotop mematikan yang tersebar di awal-awal tragedi ledakan, seperti kobalt 60, strontium 90, cesium 137, amerisium 241, polonium 210, iridium 192, dan puluhan lainnya. Dan di antara mereka, satu buah isotop radioaktif yang mematikan adalah Yodium-131. Yodium-131 diketahui dapat terakumulasi secara langsung saat manusia terpapar dan kemudian menghirupnya. Yodium-131 akan mengendap di kelenjar tiroid dan dapat berdampak kematian jarak pendek. Karena itulah, ketika detik pertama ledakan, 49.000 warga langsung dievakuasi total. Tak hanya dievakuasi, setiap warga diwajibkan meminum kapsul yodium alami dengan kadar yang sangat tinggi untuk menetralisir paparan Yodium-131. Diketahui, ketika Anda terpapar Yodium-131, tapi saat itu Anda memiliki kandungan yodium alami cukup tinggi dalam kelenjar tiroid Anda, maka
tubuh Anda akan diketahui dapat menetralisir dampak yodium 131 karena yodium 131 memiliki paruh waktu 8 hari. Umumnya, setelah 8 hari kontaminasi yodium 131 akan menghilang secara alami. Karena itu, pada awal-awal tragedi nuklir umumnya para pekerja atau penduduk diwajibkan mengkonsumsi banyak yodium. Tapi, meski begitu tercatat, tetap saja beberapa kematian awal pada tragedi tersebut terdeteksi karena paparan yodium 131. Dan fakta yang ketiga adalah strontium 90 dan cesium 137 adalah pembunuh jangka panjang. Diketahui, kedua isotop radioaktif ini memiliki waktu peluruan 30 dan 28 tahun. Kedua isotop ini mudah diserap oleh organisme, terutama manusia, tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Jika kalian memakan tumbuhan dan meminum susu sapi yang terpapar strontium, diketahui sifat kontaminan radioaktif akan terserap dalam darah Anda, mengendap di tulang dan gigi, terutama pada organ-organ dengan sifat kimia kalsium. Karena kedua isotop ini memiliki waktu paruh puluhan tahun, diketahui hingga saat ini banyak korban-korban yang terdampak kontaminasi Chernobyl mengalami kanker, terutama tulang dan sejenisnya. Ya, sebenarnya tak hanya strontium 90 dan cesium 137. Diketahui puluhan isotop radioaktif lainnya memapar korban dan berdampak relatif tergantung jenis isotop dan dosis paparan. Tercatat ribuan warga hingga saat ini hidup dalam bayang-bayang penyakit radiasi, terutama kanker. Banyak hewan-hewan di sekitar hutan-hutan di wilayah Pripyat yang mengalami berbagai mutasi DNA. Bahkan beberapa di antaranya penduduk atau warga sipil. Dan fakta yang keempat adalah dampak, korban, dan kerugian finansial super besar. Ya, bencana Chernobyl adalah bencana radioaktif paling mematikan dengan dampak terbesar. Bahkan tingkat bencana ini adalah tingkat bencana kategori tingkat 7. Bencana ini disebut-sebut menjadi salah satu penyebab keruntuhan Uni Soviet. Diketahui pada 36 jam pertama sekitar 49.000 orang dievakuasi dalam radius 10 km. Menyusul 5 hari kemudian 68.000 orang kemudian dievakuasi. Hingga kemudian total 300.000 orang akan menjadi pengungsi pada 6 bulan pertama. WHO mencatat total kontaminasi tragedi ini menyebabkan sekitar 600.000 korban di seluruh Eropa, terbesar di wilayah Ukraina, Belarusia, dan Rusia dengan paparan radiasi yang bervariasi. Selain 3 korban ledakan awal yang tewas, tercatat 30 korban meninggal karena sindrom radiasi akut pada tahun pertama dan 60 orang pada 5 tahun kemudian. Bahkan pada 2005 WHO mencatat lebih dari 4.000 korban tewas karena dampak radiasi yang menyebabkan penyakit kronis jangka panjang. Mayoritas adalah kanker, seperti kanker tiroid, melanoma, leukemia, kanker otak, kanker tulang, dan lain-lain. Lebih dari 65.000 orang hingga tahun 2020 mendapatkan rawat jalan karena berbagai penyakit akibat paparan radiasi berat, seperti kanker dan lain-lain. Menurut IAEA, tercatat kerugian ekonomi dan finansial pada tragedi Chernobyl mencapai 235 miliar dolar atau sekitar 5.212 triliun rupiah. Dan wilayah zona merah di kota Pripyat diketahui harus diisolasi hingga 20.000 tahun ke depan. Selanjutnya, fakta yang kelima adalah benda paling radioaktif di dunia diciptakan oleh Chernobyl, yakni corium. Kalian pasti pernah mendengar kaki gajah Chernobyl, corium, atau elephant foot. Dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus sering mengulas tentang corium. Kaki gajah corium merupakan material super sangat radioaktif yang berbentuk mirip kaki gajah yang terletak di bawah teras reaktor nomor 4 Chernobyl, memiliki bobot hingga 2 metrik ton. Bahan ini adalah corium yang tercipta dari hasil lelehan inti reaktor nomor 4 Chernobyl. Saat ini, corium telah mendingin, mengeras. Saking kerasnya corium bahkan tidak bisa dilubangi oleh senjata AK-47. Memiliki komposisi mayoritas paduan silikon oksida, uranium, titanium, zirkonium, magnesium, grafit, juga berbagai isotop radioaktif mematikan. Pada 1 minggu pertama tragedi, benda ini super sangat mematikan dengan pancaran radiasi gamma kuat. Ketika ada seorang manusia di dekatnya dalam radius 3 meter atau 10 meter, dalam 10 menit orang itu pasti akan terbunuh. Karena di awal usia corium
berbagai isotop supermatikan masih sangat aktif. Tapi saat ini, korium sudah tidak terlalu mematikan. Tapi meski begitu, kalian tetap tidak boleh mendekatinya tanpa pelindung radiasi. Dan selanjutnya, fakta yang keenam adalah populasi baru di kota Pripyat. Tahukah Anda, sejak kota Pripyat ditinggalkan karena bencana Chernobyl, berbagai keanekaragaman hayati mulai memenuhi kota tersebut yang kini rimbun menjadi hutan. Berbagai jenis hewan tinggal dengan keanekaragaman. Tak ada para pemburu yang berani memburu mereka. Diketahui di area 3 km dari pembangkit utama Chernobyl ada fenomena aneh, di mana tingkat kematian hewan yang tinggal di zona itu sangat tinggi, dengan tingkat mutasi yang cukup besar, juga penurunan angka kelahiran. Bahkan karena fenomena tersebut, para makhluk yang tinggal di zona merah cukup sedikit. Ya, dan berikut adalah 6 fakta tentang bencana nuklir Chernobyl. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Profesor Kardus dari kota Pripyat, Ukraina, mengabarkan